Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang kelima dengan judul Mujizat di Sekitar Danau. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, pelajaran sekolah sahabat Alkitab. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat dan saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada yang akan mendengar dan mempelajari bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan yang tercatat dalam Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimanakah ia telah mengasihi engkau. Saudara-saudara, umat Tuhan, sahabat yang lalu atau pekan lalu kita telah membahas sebagian besar Markus pasalnya yang keempat, berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan, di mana dia menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur, pelita dan gantang, benih yang tumbuh, biji sesawi. Markus 4 untuk pekan ini ternyata masih ada kisah yang sengaja tidak dilanjutkan oleh karena beda pembahasan, beda topik, beda peristiwa, dan beda kesimpulan. Markus 4 diakhiri dengan pelayanan Yesus meredakan angin ribut. Setelah Yesus selesai berkhotbah, setelah Yesus selesai mengajar, setelah Yesus selesai membagikan firman Tuhan, menyampaikan perumpamaan-perumpamaan, mereka langsung bertolak untuk melewati Danau Galilea. Namun dalam tengah pelayaran, dalam tengah danau, angin ombak badai menerjang kapal mereka, dan saat itu mereka hampir binasa. Pelajaran sekolah sahabat Alkitab mencatat dalam Markus 4, badai mengamuk dan Yesus meneduhkannya dengan berfirman kepada angin dan ombak. Kita lompat langsung di dalam Markus pasalnya yang ke-6. Berakhir dengan adegan yang serupa. Namun kali ini dengan Yesus berjalan di atas air. Kalau tadi Yesus bertolak sama-sama dengan murid-muridnya dalam Markus 4, tapi dalam Markus 6 berakhir dengan adegan yang serupa. Namun kasus ini menceritakan Yesus berjalan di atas air, sejumlah mujizat yang Yesus buat, dan ini adalah bagian awal dalam perjalanan pelayanan murid-murid dari Yesus. Artinya apa ini? Pelajaran sekolah sahabat memberikan satu pelajaran yang penting. Artinya, saudara-saudara, Yesus memegang kendali cuaca di dunia ini. Dia maha tahu, dia maha adil, dia mampu mengendalikan cuaca yang ada, dan dia adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Profesor Thomas R. Shepard, penulis pelajaran sekolah sahabat, dia mengatakan begini, pelayanan Yesus sebagian besar terfokus di Galilea, khususnya di dan sekitar danau Galilea. Sebuah danau yang panjangnya kira-kira 13 mil atau 21 km, kira-kira panjangnya, dan lebarnya 8 mil atau 13 km. Ini adalah perairan terbesar di wilayah tersebut dan merupakan pusat kehidupan orang-orang yang bermukim di dekatnya. Pelajaran pekan ini berfokus untuk supaya para pembaca, para pendengar Alkitab akan mengerti bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang bisa membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, mampu mengusir roh jahat, mampu mengajar dan berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, dan dia adalah Allah pribadi yang meneduhkan angin ribut dan yang meneduhkan badai yang saat itu sementara melandakan kehidupan murid-muridnya. Artinya apa di sini, saudara? Kembali mengajak bagi kita semua, pribadi yang di dalam
dan di sekitarnya penuh dengan kuasa Yesus. Pribadi yang ada di dalam Tuhan atau pribadi yang ada di sekitar Yesus yang penuh dengan kuasanya akan memperoleh kesembuhan, memperoleh ketenangan, akan memperoleh mujizat. Pelajaran sekolah Sabat hari Minggu di sini dikatakan begini, meneduhkan badai. Markus 4 memberikan informasi tentang pelayanan Yesus yang dimulaikan ketika dia menaiki sebuah perahu dan mengajar serta berkhotbah. Setelah beberapa waktu kemudian, boleh jadi Yesus telah turun dan naik kembali, entah itu di perahu yang sama atau perahu yang lain atau perahu yang berbeda. Karena kisah ini paralel dengan apa yang dicatat dalam Injil Lukas. Nah, sedangkan Lukas mengatakan, memberikan tambahan bahwa Yesus naik kembali perahu bersama dengan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Markus 4 ayat 35 sampai 41, informasi yang Alkitab berikan bahwa ketika mereka dalam pelayaran untuk menuju ke seberang, ternyata bukan hanya satu perahu pada saat itu, bukan hanya Yesus dan murid-muridnya, tetapi ada banyak perahu-perahu yang lain yang menyertai dia atau menyertai mereka. Berarti bukan hanya Yesus dan murid-muridnya, ada banyak perahu yang mengikuti mereka. Dan ketika mereka dalam pelayaran, Alkitab mengatakan tiba-tiba ada angin ribut, angin taufan mengamuk dengan dahsyat dan ombak menyembur sana sini. Hal yang menarik yang dicatat dalam Markus 4 atau dalam kitab Lukas begini. Sementara murid-murid ketakutan karena hampir binasa, ternyata Yesus pada saat itu dia tertidur. Oleh karena ada satu alasan yang bisa menguatkan. Boleh jadi karena secara manusia, oleh karena telah melakukan begitu banyak pelayanan sebelum menaiki perahu, Yesus sudah lelah. Tapi karena ketika dia tiba di perahu, dia langsung duduk ada di satu tempat dan dia tertidur. Oleh karena begitu banyak pelayanan, sambung menyambung, pada akhirnya dia tertidur. Dan kalaupun ada alasan lain yang tertentu tidak sempat kita ketahui dalam Alkitab. Nah, murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, kita akan binasa. Apakah engkau tidak peduli dengan kami?" Itu yang ditanya oleh murid-murid kepada Yesus. Markus 4 ayat 39, Yesus menjawab. Yesus segera berbangun dan menghardik angin badai itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu seketika danau itu dalam Alkitab mengatakan diam teduh, tenang, teduh sekali. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari pelajaran hari Minggu. Terkadang kita sudah berada di dalam Tuhan, tetapi masih saja khawatir dan meragukan Tuhan. Terkadang kita sudah ada di dalam kebenaran. Kita sudah ada dalam gereja yang benar, tetapi kita masih saja khawatir dan meragukan Tuhan. Kita sudah menjadi umat Tuhan di akhir zaman, tetapi ketika kekhawatiran, permasalahan hidup menghantam kehidupan kita, badai permasalahan hidup menghantam kehidupan kita, kita mulai menjadi khawatir dan mulai kurang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya waktu itu, "Mengapa kamu kurang percaya?" Pelajaran yang kedua, ketika Yesus menghardik berfirman kepada angin dan badai, danau seketika langsung tenang, teduh sekali. Artinya, Yesus pemegang kendali setiap situasi yang ada. Oleh karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Pelajaran yang ketiga, angin dan badai saja mendengar perkataan Yesus. Apalagi kita manusia yang menjadi ciptaannya, yang penuh hati dan telinga untuk mendengar. Ingat saudara-saudara, angin dan badai saja mendengar perkataan Yesus. Apalagi kita manusia yang mengaku milik ciptaan dari Tuhan. Kita harus belajar mendengar dan menuruti akan firman Tuhan. Cerita ini dikaitkan dengan Mazmur 104 ayat 1 sampai 9
menjelaskan tentang kebesaran Tuhan. Ada beberapa poin, ada banyak poin, tapi hanya ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama, Tuhan sangat besar. Yang kedua, berselimutkan terang seperti kain. Yang ketiga, yang membentengkan langit seperti tenda. Yang keempat, membuat angin seperti suruhan-suruhanmu. Luar biasa. Saudara boleh baca itu dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 9 dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah penuh dengan kuasa, kebesaran. Tidak heran murid-murid Yesus pada waktu itu tersujud, terkejut dan takjub kepada Yesus. Dilanjutkan lagi dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, menggambarkan situasi pada saat itu. Yang pertama, pertunjukan kuasa ilahi. Yang kedua, rasa takut manusia. Yang ketiga, perintah jangan takut. Yang keempat, perkataan pengungkapan yang untuknya Allah atau malaikat menampakkan diri. Yang kelima, respon manusia terhadap pengungkapan itu. Pelajaran Sekolah Sabat hari Senin berbicara soal, dapatkah Anda mendengar bisikan bersamaan teriakan? Saudara-saudara, dalam kitab Markus, ketika Yesus dan murid-muridnya serta banyak orang tiba di tujuan, yaitu di seberang daerah orang Gerasa, baru saja tiba di tempat itu, baru saja turun di tempat itu, datanglah seorang yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Kitab Markus mengatakan, satu orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa dan punya kekuatan yang tidak normal karena dia bisa memutuskan rantai. Kitab Matius mengatakan 2 orang yang kerasukan setan dan orang ini berbahaya di Gadara. Datang dari pekuburan, tadi Gerasa sekarang Gadara. Tapi saya rasa ini sama, Gadara dan Gerasa. Kitab Lukas mengatakan 1 orang laki-laki, jadi ini laki-laki, kerasukan setan-setan. Jadi ada banyak. Tidak berpakaian, tidak tinggal di rumahnya, tetapi tinggal dalam pekuburan. Saudara-saudara, cerita topik yang sama namun rupa agak berbeda. Ada yang bilang Gerasa, ada yang bilang Gadara, ada yang bilang 1 orang, ada yang bilang 2 orang, dan lain sebagainya. Ingat, dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita kenal adalah kitab harmonisasi. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling mendukung satu dengan yang lain. Mempertimbangkan satu dengan yang lain. Nah, dalam kisah ini, artinya begini, dia punya kesimpulan dari cerita ini adalah, ternyata 2 orang yang kerasukan setan atau roh jahat keluar dari kota, lebih spesifik keluar dari pekuburan karena mereka tinggal di kubur, tidak tinggal di rumah, punya kekuatan yang luar biasa dan tidak berpakaian. Tetapi mengapa Injil yang lain mengatakan 1 orang? Karena 1 orang ini keadaannya lebih parah dari yang 1. Kita kalau temui ada 2 orang yang kecelakaan di jalan, 1 masih kuat-kuat, 1 hampir mati. Duluan mana yang kita akan tolong? Pasti orang yang hampir mati. Itulah sebabnya dalam kitab Matius, Markus, Lukas ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, tapi itu adalah kisah yang sama. Mempunyai satu kesimpulan, mempunyai satu tujuan yang sama. Satu tujuan yang sama. Profesor Thomas R. Shepard, dia katakan begini, pria itu berlari ke arah Yesus. Tidak ada kabar di mana para murid. Mereka barangkali waktu itu melarikan diri. Ketika orang itu mendekat, dia yang kerasukan setan menyembah Yesus. Ingat, dia yang kerasukan setan, yang dianggap gila, tidak berpakaian pada waktu itu, menyembah Yesus. Nah, pelajaran Sekolah Sabat katakan begini, kata menyembah merupakan terjemahan dari kata Yunani yaitu proskineo. Nah, biasanya diterjemahkan menyembah. Tampaknya saudara-saudara orang ini mengenal bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang bisa menolongnya. Tampaknya
yang bersuara minta tolong dan menyembah Yesus adalah pribadi yang kerasukan setan. Tapi oleh karena setan-setan saat itu mengganggu, berteriak saat orang itu berbisik mau meminta tolong, setan-setan hanya meminta Yesus untuk memindahkan mereka ke dalam tubuh dari babi-babi yang ada pada waktu itu. Nah, Thomas R. Shepard, dia katakan begini lagi di buku yang sama. Yang menakjubkan adalah bahwa roh-roh setan itu tahu persis siapa Yesus. Dan mereka juga tahu ketidakberdayaan mereka di hadapannya. Itulah sebabnya mereka meminta kepadanya 2 kali untuk mengizinkan apa yang mereka mohonkan. Lihat saudara-saudara, setan saja mengetahui bahwa Yesus itu berkuasa. Mereka tidak berdaya ketika berhadapan dengan Yesus. Apalagi kita manusia, milik kepunyaannya. Sudah seharusnya kita mengakui dia adalah Tuhan kita. Mengakui dia adalah penyelamat kita. Dan mengakui dia adalah Allah yang luar biasa. Dilanjutkan lagi, Thomas R. Shepard katakan begini. Kisah ini memiliki 2 karakteristik utama. Pertama, kisah ini diisi dengan hal-hal yang najis atau cemar. Secara hukum upacara menurut perjanjian lama. Kuburan dan orang mati adalah najis. Bilangan 19 ayat 11 dan 16. Pendarahan buat seorang menjadi najis. Imamat pasalnya yang ke-15. Babi adalah najis. Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 17. Namun yang kedua, yang melingkupi kisah ini, kecemaran ini adalah pertarungan bolak-balik antara kekuatan baik dan jahat. Yesus mengusir roh jahat. Yesus mengirim orang yang disembuhkan untuk menjadi saksinya. Kemenangan menjadi milik dari Yesus. Kabar baiknya adalah orang yang tadinya dirasuki setan dan dianggap gila. Saudara-saudara ingat, orang yang tadinya kerasukan setan, dirasuki setan dan dianggap gila oleh karena tidak berpakaian. Tetapi dia menjadi misionaris yang hebat karena bersaksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya mau katakan, kita tidak perlu menjadi gila untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu menjadi gila seperti orang yang kerasukan roh jahat untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, bisikan saja sedikit bahkan kuat tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk menyampaikan firman itu kepada orang lain. Kita yang saat ini masih waras, masih dalam kebenaran. Kita yang saat ini dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Marilah kita selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat hari Selasa mengatakan begini. Di atas roller coaster bersama Yesus. Apa maksudnya ini saudara-saudara? Mari kita lihat. Markus pasalnya yang ke-5. Kita berpindah di dalam Markus pasalnya yang ke-5. Mengkisahkan 2 cerita yang berbeda, namun berlangsung secara bersamaan. Kisah yang pertama, seorang pemuka agama yang bernama Yairus datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan, meminta kesembuhan bagi anaknya perempuan yang saat itu sementara sakit hampir mati. Sudah sakit hampir mati. Dalam kitab Injil mencatat biasanya pemuka agama dalam hal ini Yairus tidak bersahabat dengan Yesus. Jadi adalah mungkin dia datang kepada Yesus karena putus asa. Datang tersungkur di depan kaki Yesus dengan cara berlutut karena pergumulannya sebagai orang tua melihat putrinya sementara sakit. Saudara-saudara, Yesus mengiyakan dan Yesus pergi untuk menemui anak dari Yairus. Dan luar biasanya dalam perjalanan menuju rumah Yairus, sementara orang banyak berkumpul berdesak-desakan dalam ayatnya yang ke-24, ada seorang pribadi perempuan yang saat itu sementara sakit selama 12 tahun, sakit pendarahan. Dengan putus asa, dengan imannya, dia datang kepada Yesus. Dia sudah buat segala macam upaya-upaya.
Dia sudah menggunakan semua usahanya, hartanya untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi pada akhirnya tidak sembuh. Dan pada akhirnya dia datang kepada Tuhan Yesus. Ini dikatakan begini, cerita ini sedikit bertolak belakang. Karena ada perbedaan. Wanita ini sakit datang kepada Yesus namun dari belakang. Nah, tapi hanya dengan iman saja, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, dan akhirnya sembuh. Kalau kita kembali kepada kisah Yairus, dengan iman dia datang kepada Yesus dengan penuh emosional. Karena anaknya pada saat itu sedang sakit parah. Yesus mengatakan bahwa anak itu tidak mati, hanya tertidur. Yesus masuk ke rumah dari Yairus dan berkata kepada anak itu, Talitakum. Nah, saudara boleh baca itu dalam Markus. Talitakum artinya, hai anakku, tegas dari Markus. Namun, sebenarnya kata talitakum atau talita itu adalah anak domba. Dan ini adalah panggilan bagi anak yang tersayang kalau dalam rumah. Terkadang kita juga ada nama sayang-sayang. Dalam rumah, dalam lingkungan, dalam masyarakat. Hari Rabu berbicara soal penolakan dan penerimaan. Jadi pelajaran sekolah sahabat hari Selasa itu mengkisahkan tentang iman yang luar biasa dalam kehidupan, dalam permasalahan kehidupan, dalam roller coaster kehidupan. Mereka beriman dan percaya, dan pada akhirnya anak dari Yairus yang sudah sakit hampir mati dan wanita pendarahan selama 12 tahun pada akhirnya sembuh dan menerima berkat, mujizat. Hari Rabu, penolakan dan penerimaan. Markus 6 adalah nubuatan bagi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan. Boleh jadi pendeta. Kalau terjadi penolakan di kampung halaman sendiri, itu biasa. Karena Yesus pun mengalami terlebih dahulu. Thomas R. Shepard, dia katakan begini, biasanya ketika seorang dari kampung kecil menjadi populer, orang sekampung akan menikmati perhatian tersebut. Nah, biasanya kalau ada orang di kampung terpopuler, contohnya jadi artis terkenal, masuk TV, yang bangga adalah kampung tersebut. Orang-orang mungkin birman dan lain sebagainya. Ada yang tidak saling kenal, tiba-tiba kenal. Ada yang tidak bersaudara, tiba-tiba mengaku saudara, mengaku sahabat. Biasanya di kampung begitu. Kalau ada orang yang tiba-tiba terkenal, masuk TV atau jadi artis. Namun berbeda dengan Nazaret, kampung Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Mereka tersinggung dan terkejut atas keberhasilan Yesus sebagai guru dan penyembuh. Ini berbeda, saudara. Ada orang yang bangga melihat keluarga saudara mereka naik level, tapi berbeda dengan orang-orang yang di Nazaret. Mereka tersinggung dan mereka terkejut melihat Yesus menjadi guru, menjadi Tuhan, menjadi penyembuh. Peralihannya dari seorang tukang bangunan menjadi guru tampaknya sulit untuk diterima. Kadang kita juga begitu di kampung, di tempat kita. Yang tadinya kita tidak punya apa-apa, ketika kita punya apa-apa, menjadi bahan cerita sana sini. Menjadi bahan cerita sana sini. Dulu dia miskin, kenapa sekarang tiba-tiba udah jadi kaya, banyak uang. Orang ngomong sana, ngomong sini. Inilah yang dialami oleh Yesus. Boleh jadi ada rasa kebencian karena dia mengadakan sebagian besar mujizatnya di Kapernaum. Lagi pula dia sudah mempunyai perselisihan dengan keluarganya. Markus 3 ayat 31 sampai 35, Lukas 4 ayatnya yang ke-23. Ingat saudara-saudara, Yesus tidak pernah mau mencari salah dengan orang lain. Orang lain saja yang mau mencari kesalahan dari Yesus. Kisah ini masih berlanjut. Jadi ingat saudara-saudara, terkadang juga dalam kehidupan kita pribadi, ketika kita naik level mungkin karena pekerjaan dan lain sebagainya, kita cukup terkenal, ada saja orang yang senang dengan kehidupan kita. Tetapi ingat, tidak semua orang akan senang dengan apa yang kita capai. Terkadang orang membenci kita bukan karena kita berkekurangan dan lain sebagainya. Terkadang orang membenci kita oleh karena
berkat Tuhan yang melimpah bagi kehidupan kita. Kisah ini masih berlanjut. Yesus mengutus ke-12 murid Yesus berdua-dua. Jadi 12 murid berdua-dua, jadi ada 6 tim. Yohanes Pembaptis pada saat itu dibunuh. Dan dikatakan kontras dengan pemenjaraan dan pembungkaman terhadap Yohanes Pembaptis. Karena dua kisah ini terjadi secara bersamaan. Di satu sisi, murid-murid berhasil menjalankan misi pelayanan kepada semua orang. Di satu sisi, Yohanes sementara dipenjarakan dan diancam akan dibunuh pada saat itu, dan pada akhirnya dibunuh mati dalam pelayanan. Thomas R. Shepard katakan begini, kematian Yohanes mengisyaratkan kematian Yesus. Yohanes dibunuh, dikuburkan dan dilaporkan telah bangkit dari kematian. Markus 6 ayat 14, 16 sampai 16 dan 29, sama seperti yang akan terjadi kepada Yesus. Kisah-kisah ini menunjukkan datangnya suatu krisis bagi Yesus dan pengikutnya. Kamis jenis Mesias yang berbeda. Apa maksudnya ini? Markus 6 ayat 34 sampai 35 menceritakan Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya tercatat laki-laki. Itu berarti jumlah mereka saat itu 2 kali lipat bahkan lebih. Yesus berjumpa dengan orang banyak, sangat banyak. Dan Yesus melihat mereka seperti domba tanpa gembala. Siang hari itu, murid-murid menyuruh mereka untuk pulang dan mencari makanan sendiri-sendiri. Tapi Yesus menyuruh mereka memberi makan orang banyak itu. Terjadi kebingungan. Karena murid-murid sementara waktu itu berpikir mencari solusi dari masalah tersebut. Tapi Yesus memecahkan masalah ini dengan ajaib, lalu memberi makan 5.000 orang. Terhitung hanya laki-laki, belum istri mereka, belum anak-anak mereka, dan orang-orang yang lain. Nah, Profesor Shepard dia katakan begini, karakteristik di kisah ini berperan dalam konsep populer tentang Mesias pada zaman Yesus. Ekspektasinya adalah bahwa Mesias akan membebaskan Israel dari musuh-musuhnya, akan membawa kebenaran dan kedamaian. Yesus tidak memenuhi harapan keliru mereka. Yesus menyuruh murid-murid untuk segera bertolak pergi dari tempat itu. Dan Yesus memilih pergi untuk berdoa. Orang mengira Yesus datang hanya membebaskan Israel. Tetapi dia datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dia datang bukan hanya untuk memerintah, tetapi datang untuk menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat dari kami sangat penting dalam kehidupan kita. Ada mujizat yang terjadi di sekitar danau. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberikan berkat bagi kehidupan mereka. Dan kita harus mengerti, memahami bahwa Yesus datang di dunia ini bukan hanya untuk memerintah, tetapi dia mau buat satu pelayanan, menyerahkan hidupnya. Memberikan jaminan bahwa ketika dia datang pada kali yang kedua, kita semua akan diselamatkan. Kesimpulan yang pertama, pribadi yang berada di dalam Tuhan akan terus diberkati walaupun dalam tantangan hidup. Dan ketika kita sudah berada dalam Tuhan, jangan khawatir dan tetap percaya saja. Percaya bagaimana? Punyalah iman seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan pemuka agama seperti Yairus, dengan iman dia datang meminta kepada Tuhan. Maka mujizat-mujizat, berkat-berkat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita dan akan terjadi di sekitar kehidupan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami telah mempelajari firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat, kami mengimani mujizat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau beriman kepada Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba, berkati saudara-saudara kami, dimanapun berada, yang sementara menyaksikan sekolah sahabat video ini. Terima kasih, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran sekolah sahabat memberkati,
Saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara boleh bagikan itu kepada banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Tumere.